Densus 88 tangkap 4 terduga teroris. Kejari Ogan Ilir selamatkan 6,7 miliar uang negara. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yohanus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Densus 88 anti teror menangkap 4 orang terduga teroris di Sumatera Selatan. Para terduga teroris ini diduga dari kelompok Jamaah Islamiyah. Densus 88 anti teror berhasil mengamankan keempat terduga teroris setelah beberapa bulan melakukan pengintaian. Densus 88 anti teror bersama jajaran Polda Sumatera Selatan mengamankan keempat terduga ini yang diduga masuk dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Keempat terduga teroris ditangkap di lokasi berbeda pada Senin 13 Desember 2021. Tertangkapnya terduga teroris ini hasil pengembangan dari para terduga teroris yang diamankan sebelumnya. Dari keempat terduga, 1 diantaranya ditangkap di kota Lubuk Linggau, sedangkan 3 terduga lainnya ditangkap di kota Palembang. Firman Abdullah Sutami alias Fas ditangkap saat sedang melintas di Jalan Toman 2, Kelurahan Sako, Komplek Perumahan Pusri, Kecamatan Sako, Palembang. Warga sekitar terkejut dengan penangkapan tersebut, bahkan warga sempat mengira itu adalah penangkapan pelaku kejahatan jambret. Ketua RT 39 Komplek Pusri Sako Palembang Zulkifli mengaku sama sekali tidak mengetahui identitas warga yang ditangkap tersebut dan baru mengetahui kalau yang ditangkap terduga teroris. Pas di dalam rumah, begitu mereka itu terdengar ribut-ribut, kita keluar tuh sudah selesai. Jadi belum diketahui warga mana? Belum diketahui ya. Yang jelas warga kita tidak ada Pak, status yang diamankan itu. sama gitu, polisi Pak. atau Densus tidak ada Pak. Tidak ada. Edo, warga yang melihat kejadian ini mengaku mencoba melihat adanya suara ribut di samping rumah dengan cara naik ke atas pagar rumah, namun langsung disuruh turun oleh salah satu anggota Densus 88 yang melakukan penangkapan. Keramaian tadi? Sekitar setengah satuan. Apa yang kita lihat? Ya itu orang cuma ditangkap. Untuk Sempat jelasnya orang paham. lihat dari mana kita, pagar atau naik seperti apa? Lihat dari pagar rumah. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menyatakan keempatnya diamankan diduga terlibat dan terkait dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Rencananya akan dibawa langsung ke Jakarta oleh terlibat dan terkait dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama AI, itu di Kelurahan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar. Ditangkap ya, Pak? Iya. Kemudian yang kedua itu Jalan Yos Sudarso Simpang RCA. Jalan Jawa Kanan, Lubuk Linggau. Rencananya keempat terduga teroris yang ditangkap akan diterbangkan ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada tahun 2021 berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 6 miliar 775 juta rupiah dari 3 kegiatan dengan 7 tersangka. Ketujuh tersangka kasus korupsi proyek jalan ini telah dilimpahkan untuk diproses hukum. Sepanjang tahun 2021 ini, Kejari Ogan Ilir berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 6 miliar 775 juta rupiah. Uang tersebut dari 3 kegiatan pelanggaran tindak pidana korupsi dengan 7 tersangka yang sudah ditetapkan. Ketujuh tersangka merupakan pelimpahan dari Kejati Sumsel sebanyak 3 orang. Ogan Ilir. Jadi ada 3 kegiatan yang pelanggaran tindak pidana korupsi. 7 tersangka dari 3 kegiatan tindak pidana korupsi tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pemuda diamankan unit reskrim Polsek Pelaju, Palembang. Pemuda ini kedapatan membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran dengan warga kampung. Diki, 20 tahun, warga Jalan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Banyuasin ini diamankan unit reskrim Polsek Pelaju, Palembang.
Pelaku diamankan petugas lantaran telah kedapatan membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran dengan warga kampung tetangga. Pelaku ditangkap petugas saat sedang berkumpul bersama rekan-rekannya di Jalan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Petugas yang saat itu sedang melakukan patroli rutin mencurigai pelaku dan langsung melakukan penggeledahan. Petugas mendapati pelaku membawa senjata tajam. Dari pengakuan pelaku, senjata tajam rencananya akan digunakan untuk melakukan tawuran. Pemilik senjata tajam, yang mana memang sampai sekarang ini masih ada operasi sikat musi. Jadi pada saat anggota reskrim lagi melaksanakan hunting, ternyata melihat orang sekumpulan didatangi, salah satu dari orang tersebut membuangkan senjata tajam ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 3 pemuda dibegal komplotan geng motor. Sesaat lagi, tetap di Porkol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Hendak pulang usai menonton balap liar, 3 pemuda di Palembang dibegal puluhan remaja yang diduga kelompok geng motor. Salah satu korban kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur para pelaku. Usai mengobati luka ringan akibat terjatuh dari motor dan sabetan senjata tajam, Wahyu dan kedua temannya, Regi dan Denny, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Ketiganya melaporkan peristiwa pembegalan yang dialaminya. Korban menyatakan kejadian bermula saat ketiga korban hendak pulang usai menonton balap liar Sabtu malam. Saat berada di lokasi kejadian Jalan Radial, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang,
Ketiga korban dihadang sekelompok geng motor berjumlah 40 orang dan langsung mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Korban yang terkejut dan ketakutan sempat terjatuh dari sepeda motor dan terkena sabetan senjata tajam pelaku. Korban kemudian berlari meninggalkan motor yang dikendarainya. Saat korban kabur, pelaku kemudian membawa lari sepeda motor korban. Udah bubar, pas bubar tuh pas balik ke arah rumah sini, tiba-tiba berat tuh nyadap, langsung itu kan, kami tidak tahu, posisi tidak tahu, udah, kami 40 lebih lah. Kasus pembegalan yang diduga dilakukan sekelompok geng motor ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di minimarket kawasan Pelaju, Palembang diringkus polisi. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di halaman parkir minimarket kawasan Pelaju, Palembang. Pelaku DS terpaksa dihadiahi timah panas petugas lantaran berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap di rumahnya di Jalan Tegal Pinangun. Pelaku melakukan aksinya bersama rekannya berinisial G yang masih dalam pengejaran petugas. Modus yang dilakukan pelaku yakni mengintai pengunjung minimarket yang hendak berbelanja. Saat korban masuk ke dalam minimarket, pelaku kemudian beraksi menggunakan kunci letter T. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Jadi modus mereka keliling menggambar menunggu korban yang belanja ke Alfamart. Setelah korban masuk ke Alfamart, mereka baru beraksi untuk mengambil sepeda motor milik korban. Ada perlawanan. Aksi pelaku ini sendirian apa ungguan? Berdua, jadi satu orang yang menjaga dan bawa motor, yang satu lagi metik. Akibat ulahnya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Subdit PPA Polda Sumatera Selatan kembali mengungkap kasus pelecehan oleh oknum dosen kepada mahasiswanya. 3 mahasiswi Universitas Sriwijaya melaporkan oknum dosen tersebut karena mengirimkan chat mesum pornografi. Setelah dilakukan pemeriksaan hampir 7 jam dengan 35 pertanyaan, Reza Gasarma, oknum dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, langsung dilakukan penahanan. Sebelumnya yang bersangkutan memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan oleh Subdit PPA Polda Sumatera Selatan sebagai saksi. Oknum dosen ini ditetapkan tersangka dan penahanan atas laporan 3 mahasiswanya yang menjadi korban pelecehan melalui media sosial. Ketiga korban mendapat kiriman chat mesum pornografi, diantaranya menanyakan bagian sensitif korban. Kasus ini dilaporkan para korban berinisial C, F, dan D awal Desember kemarin. Kasus ini juga bahkan sempat viral di media sosial. Hingga ditetapkan tersangka, oknum dosen tersebut tetap tidak mengakui chat mesum itu. Kepolisian berhasil mengumpulkan barang bukti berupa ponsel dan kartu SIM card milik korban, ponsel tersangka, dan hasil chat mesum serta keterangan dari 9 saksi termasuk korban. Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Hisar Sialagan menyatakan hasil penyidikan dan bukti kuat dari provider bahwa chat tersebut dari nomor ponsel tersangka. Ini yang bersangkutan kita panggil sebagai saksi, kemudian hasil pemeriksaan saksi kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tadi pukul 14.00 sampai 15.00 dilaksanakan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengumpulkan bukti kuat screenshot chat mesum via WhatsApp berbau pornografi. Tersangka akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan dan terancam pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Polres Muratara gerebek 2 lokasi tambang emas ilegal. Sesaat lagi tetap di Forkop. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara menggerebek 2 lokasi penambangan emas ilegal yang sudah lama beroperasi dan meresahkan warga. Dari 2 lokasi penambangan emas ilegal ini, polisi mengamankan 11 tersangka dan sejumlah peralatan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan. Penggerebekan ini dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Muratara terhadap para pelaku penambang emas ilegal yang sedang melakukan aktivitasnya pada malam hari. Para penambang liar ini tak bisa berkutik lagi saat polisi melakukan penyergapan. Selain mengamankan para penambang, polisi juga mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng atau mesin penyedot pasir dan 1 unit alat berat ekskavator yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Polisi mengamankan 11 orang di 2 lokasi penambangan emas ilegal, yakni di Sungai Tiku, Desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, dan Sungai Rebah, Desa Jangkat, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara. Kasat Reskrim Polres Musirawas Utara AKP Tony Saputra menyatakan penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga yang resah dengan aktivitas penambangan emas ilegal. Selain mengganggu kenyamanan warga, penambangan emas ilegal tersebut juga berdampak pada rusaknya lingkungan yang mengancam keselamatan warga. Penangkapan kedua tanggal 27 Desember, kami juga melakukan kegiatan penangkapan di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara, aliran Sungai Rebah, Desa Jangkat, di mana malah penambangan liar tersebut menggunakan alat berat ekskavator. Dan kami juga mendapatkan sebanyak 5 tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para penambang ilegal ini dikenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan terancam hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang oknum Kades ditangkap Satreskrim Polres Oku Selatan karena terlibat pencurian mobil sesama Kades. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti mobil, STNK, dan kunci ganda yang dimilikinya.
Jeruk makan jeruk, itulah istilah yang terjadi di mana Susanto 49 tahun, seorang kepala desa Gedung Baru, Kecamatan BPRT, Ogan Komering Ulu Selatan, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, pelaku Susanto merupakan otak pencurian mobil Daihatsu Xenia dengan plat nomor polisi BG 1094RW milik Kades Penantian Kecamatan BPRRT bernama Edi Kurniawan, 52 tahun. Kejadian pencurian roda 4 itu sendiri terjadi pada 28 November lalu saat ada pesta pembukaan Pekan Olahraga Porprov Sumatera Selatan tahun 2021 di Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan. Di saat kejadian, pelaku Kades Susanto sudah terlebih dahulu merencanakan dan mengajak rekannya berinisial RY dengan mengendarai sepeda motor menuju di mana mobil milik Kades Edi Kurniawan tersebut diparkirkan. Susanto yang ternyata telah memiliki kunci duplikat mobil tersebut memerintahkan RY untuk mencuri mobil milik Kades Edi Kurniawan dan menyuruh RY membawa mobil curiannya ke suatu tempat yang sudah ditentukan. Tersangka di sini ada 2 orang, yang satu sebagai pemetik, yang satu yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Adapun yang menyuruh adalah saudara S, kemudian yang mengeksekusi di lapangan adalah saudara R. Dari Eko Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Yonus Mir beserta para kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya.
Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Pilkada serentak di Banyuasin masih menyisakan masalah. Densus 88 anti teror ringkus 4 terduga teroris. Kreasi seni lukis bakar hasilkan cuan rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, pemilihan kepala desa serentak di 240 desa di Kabupaten Banyuasin masih menyisakan masalah. Salah satunya dari warga 5 desa yang bersatu menyuarakan protes menolak hasil pilkades di 5 desa kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ratusan simpatisan dari 5 desa yakni Desa Muara Padang, Sumber Makmur, Sidomulyo, Desa Rimba dan Prajen berkumpul bersama di kantor Bupati Banyuasin untuk melakukan aksi demo. Mereka untuk menuntut pembatalan kepala desa terpilih karena menilai ada dugaan kecurangan. Koordinasi aksi Dedi Irawan mengatakan proses pilkades diduga diwarnai kecurangan oleh para cakades dan panitia penyelenggara yang terindikasi dilakukan dengan sengaja, baik pada saat pemilihan maupun perhitungan suara demi memenangkan salah satu calon kepala desa. Gerakan Masyarakat Peduli Pilkades Banyuasin menuntut kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin segera membatalkan kades terpilih dan mendiskualifikasi para cakades yang melakukan kecurangan. Kemudian meminta pemilihan ulang dan melarang
Gerakan Masyarakat Peduli Pilkades Banyuasin menuntut kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin segera membatalkan kades terpilih dan mendiskualifikasi para cakades yang melakukan kecurangan. Kemudian meminta pemilihan ulang dan melarang cakades yang didiskualifikasi untuk menjadi peserta. Harapan kami semua di sini ada calon kepala desa semua yang hadir hari ini, kami meminta sangat dengan Bupati Banyuasin untuk segera menindaklanjuti apa yang kami sampaikan pada hari ini, apa yang kami laporkan pada hari ini untuk segera ditindaklanjuti. Pendemo diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuasin, Hasmi. Usulan tambahan dari mereka dan akan kita pelajari bersama tim nanti. Ini tentu hasil dari tim ini kita akan melapor kepada Pak Bupati ya. Melalui beberapa komisi daerah juga kita mungkin akan melakukan proses di lapangan terhadap pelaku. Warga menanti keputusan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang seadil-adilnya demi proses pilkades yang jujur dan adil. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi, pemirsa, puluhan warga dari 4 desa yakni Desa Lubuk Seketi, Sukamerindu, Jajaran Lama, dan SP6 Purwaraja mendatangi Pemkab Lahat. Kedatangan pendemo untuk mempertanyakan status legalitas lahan PT Adi Tarwan serta pengembalian lahan yang dianggap warga dikelola PT Adi Tarwan secara sepihak. Ini ada tinggal ke anak yang sekolah, jadi insya Allah sangat kita sang ini. Demonstran dari 4 desa memenuhi halaman parkir Pemkab Lahat. Kedatangan pendemo ini buntut dari molornya penyelesaian sengketa lahan antara warga di Kecamatan Kikim Barat yang tergabung dalam 4 desa, yakni Desa Lubuk Seketi, Sukamerindu, Jajaran Lama, dan SP6 Purwaraja. Puluhan warga menuntut agar Pemkab Lahat segera mengambil langkah menyelesaikan sengketa lahan agar tidak berlanjut. Selain menuntut penyelesaian sengketa, warga juga mendesak mengusut legalitas perusahaan yang diduga menyerobot lahan plasma warga desa. Warga mengancam akan mengambil paksa lahan yang menjadi objek sengketa. Hingga saat ini warga masih menahan diri sembari menunggu kebijakan tim fasilitasi sengketa lahan yang sudah dibentuk oleh Pemkab Lahat. Ini nunjukkan yang mana kejelasan tim yang telah dibentuk oleh Bapak Bupati. Tujuan kami ke sini itu nak ngadep Bupati sebenarnya. Tapi Bapak Bupati dia dan luar kota. Jadi akhirnya agak nihil sebenarnya. Tanpa ada kata jelas tadi, tim itu akan bekerja dalam minggu ini diuji tadi akan ke BPN. Jadi kami menunggu itu. Kalau belum boleh jelas minggu ini, kami ngulang ke nemui Bapak Bupati. Lo mana dan kejelasannya tim itu. Menurut warga, perusahaan perkebunan sawit yang terlibat sengketa tersebut tidak memiliki HGU di atas lahan sengketa seluas 500 hektar. Sementara Pemda Lahat tanpa kehadiran Bupati berjanji akan segera melakukan langkah untuk menyelesaikan sengketa ini. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Densus 88 anti teror menangkap 4 orang terduga teroris di Sumatera Selatan. Para terduga teroris ini diduga dari kelompok Jamaah Islamiyah. Usai diamankan, keempat terduga teroris rencananya akan dibawa ke Mako Satuan Brimopolda Sumatera Selatan untuk persiapan dibawa ke Jakarta. Densus 88 anti teror berhasil mengamankan 4 terduga teroris setelah beberapa bulan melakukan pengintaian. Densus 88 anti teror bersama jajaran Polda Sumatera Selatan mengamankan keempat terduga yang diduga masuk dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Keempat terduga teroris ditangkap di lokasi berbeda Senin 13 Desember kemarin. 1 diantaranya ditangkap di kota Lubuk Linggau, sedangkan 3 terduga lainnya ditangkap di kota Palembang. FAS ditangkap saat sedang melintas di Jalan Toman 2 Kelurahan Sako, Komplek Perumahan Pusri, Kecamatan Sako, Palembang. Zulkifli, Ketua RT 39 Komplek Pusri Sako, Palembang mengaku sama sekali tidak mengetahui identitas warga yang ditangkap tersebut. Bahkan baru mengetahui kalau penangkapan itu adalah penangkapan terduga teroris. Yang jelas warga kita tidak ada Pak, status yang diamankan sama polisi atau Densus, tidak ada Pak. Cuman intinya memang ada keramaian tadi. Memang ada keributan, tapi di menurut tetangga yang depan-depan itu Jamret ketangkep.
Oh, jadi isunya sempat itu tadi Pak. Iya, karena yang parah ini kan banyak juga lihatnya jambret ketangkepnya. Jadi macam mana? Ya sudah dibawa. Tahunya bahwa itu tadi bahwa terduga teroris. Iya, baru tahu ini. Sementara itu Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi mengatakan keempatnya terlibat dan terkait dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Terlibat dan terkait dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang ada di Sumatera Selatan. Ya, yang pertama AI, itu di Kelurahan Talang Kelapa, Alang-alang Lebar. Ditangkap ya, Pak? Iya. Kemudian yang kedua itu Jalan Yos Sudarso Simpang RCA. Jalan Jawa Kanan, Lumbu Linggau. Kemudian yang ketiga itu FA itu di Sako, Kota Palembang. Kemudian Eka di Jalan ini, RC Kantor Lorong Masjid, 8 Ilir, IT3. Dari Palembang, Firdaus, Ainus melaporkan. TNI vaksinasi warga perairan Ogan Komering Ilir. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. TNI Korem 044 Gapo bersama Kodim 0402 Oki OI menyambangi salah satu desa perairan terjauh dan sulit dijangkau di Kabupaten Oki, yakni Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, guna memberikan layanan vaksinasi. TNI dari Korem 044 Gapo dan Kodim 0402 Oki OI menerjunkan tim vaksinator menyambangi salah satu desa terjauh di Kabupaten Oki, yaitu Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang.
Desa ini hanya bisa ditempuh melalui akses udara melalui helikopter atau akses melalui sungai karena desa Sungai Ceper belum memiliki akses jalan darat. Vaksinasi kali ini ditinjau langsung dan Rem Brigjen TNI Muhammad Naudin Nurdika. Warga Sungai Ceper mulai umur 12 tahun terlihat antusias dan tertib serta menjalankan protokol kesehatan saat mengikuti tahapan prosesi vaksinasi. Vaksinasi keroyokan yang dilakukan TNI ke wilayah desa yang sulit dijangkau guna mencapai 70% vaksinasi sesuai target pemerintah. Dan Rem sangat antusias untuk mendorong kodim-kodim jajaran untuk melaksanakan vaksinasi di wilayahnya masing-masing. Kodim 0402 OKI melaksanakan vaksinasi di daerah yang sulit dijangkau. Jadi kemarin dan Rem berkesempatan bersama saya untuk meninjau lokasi tersebut. Sulitnya wilayah pesisir ini menjadikan Kecamatan Sungai Menang masuk dalam 3 kecamatan terendah dalam capaian vaksinasi, yaitu baru mencapai 40%. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, vaksinasi keroyokan pemerintah, Polri, dan TNI terus dilakukan. Dari unsur TNI, Kodim 0402 OKI optimis 2 Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir akan mencapai target minimal 70% hingga akhir tahun 2021 mendatang. Kerja keras terus dilakukan dalam upaya vaksinasi keroyokan yang dilakukan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Bahkan Kodim 0402 OKI terus melakukan vaksinasi dengan cara menjemput bola, mendatangi desa-desa terjauh dan sulit dijangkau. Hingga saat ini capaian vaksinasi yang dilakukan tim vaksinator dari Kodim 0402 yang meliputi Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk tahap pertama sebanyak 58.000 dosis dan 29.000 dosis untuk tahap kedua. Upaya vaksinasi ini terus dikebut guna mencapai target vaksin hingga akhir tahun 2021 sebesar 70%. Untuk capaian vaksinasi yang khusus dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini Kodim 0402 OKI, itu untuk seluruh Kabupaten OKI dan OI sudah dilaksanakan 58.000 dosis untuk dosis 1 dan untuk dosis 2-nya 29.000. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati OKI dan Bupati OI juga sangat antusias dan mendorong seluruh vaskes yang ada, dalam hal ini puskesmas. Guna menarik minat tingginya angka vaksin, petugas melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menggelar gebyar vaksin berhadiah atau bantuan sosial lainnya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Pemirsa, BIN Daerah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan OPD di Pemkab Banyuasin menggelar vaksinasi kepada masyarakat desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa. Vaksinasi kali ini menargetkan 500 hingga 1.000 warga demi mendukung upaya percepatan pencapaian 70% vaksin di akhir Desember 2021 bagi warga bumi sedulang setudung. Pelaksanaan vaksin di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin disambut antusias oleh warga. Ratusan warga menyadari dan mengerti betapa pentingnya mendapatkan vaksin sebagai langkah pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 yang masih mewabah di negeri ini. Saat ini pencapaian di Kabupaten Banyuasin baru mencapai 65% sehingga sebagai bentuk tanggung jawab TNI, Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Selatan Kabinda Sumatera Selatan, Brigjen TNI Armansyah memerintahkan setiap Posda untuk melaksanakan percepatan vaksin, melaksanakan sosialisasi dan pemberian vaksin kepada masyarakat daerah. Binda bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ormas, organisasi pemuda untuk menghimbau dan mensosialisasikan pentingnya vaksin bagi warga. Menghimbau seluruh masyarakat untuk jangan takut untuk vaksin, jangan takut untuk vaksin karena ini adalah kewajiban kita semua agar terlepas daripada terpaparnya kita dari COVID-19. Kita capai itu kerjasamanya seluruh potensi stakeholder yang ada di seluruh Kabupaten Banyuasin, termasuk ormas atau organisasi pemuda dan keorganisasian lainnya agar saling bahu-membahu dalam melaksanakan atau mensukseskan target kita tercapai. Sudah hampir 70%.
menggalakkan mereka mau divaksin, Pak ya? Ya melalui Bapak RT, Bapak Kadus mungkin kan. Mungkin banyak juga kesadaran masyarakat untuk mau vaksin, itu aja Pak. Pelaksanaan vaksin akan terus dilaksanakan di setiap desa di Kabupaten Banyuasin agar target 70% segera tercapai. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kreasi seni lukis bakar hasilkan rupiah. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentang limut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, berbagai macam cara untuk meningkatkan jumlah warga divaksin sesuai target. Batu Raja Independen pun turut berperan dengan mengadakan lomba burung berkicau Bupati Cup di Taman Kota Batu Raja. Lomba tersebut diikuti para pecinta burung dari berbagai daerah dan memberikan hadiah bagi yang beruntung, seekor burung murai. Inilah lomba burung berkicau Bupati Cup yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Selain untuk mengobati kerinduan pecinta burung, kegiatan ini juga guna mendukung pencapaian target vaksin nasional. Dimotori Batu Raja Independen menggelar event Bupati Cup Burung Berkicau. Lomba digelar berbarengan dengan pelayanan vaksin tersebut disambut antusias warga, khususnya pecinta burung berkicau. Tak heran 2.000 orang lebih ikut event tersebut. Berbagai jenis burung diikut dilombakan dan memperebutkan 1 unit sepeda motor, diantaranya burung murai batu, kacer, lovebird, cucak ijo, dan kenari. Setelah kita berlomba, di sini kita mengadakan vaksin massal nasional. Jadi karena untuk saat ini kan agak susah mengumpulkan massa kan. Jadi dengan adanya lomba, sekalian vaksin, sekalian lomba burung. Ada berapa peserta yang ikut hari ini?
Untuk hari ini, untuk finalnya belum pasti ya. Tapi yang sudah mendaftar sekitar 1.200 peserta ada. Itu dari mana saja, Bang? Sumbaksel ya. Sumbaksel, Bengkulu, Lampung. Batu Raja Independen akan menggelar event lebih besar lagi guna mendukung pelestarian burung berkicau di Indonesia. Dari Ogan Komering Ulu, Vidori Agustino, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, melukis lazimnya dilakukan pada media kanvas dengan menggunakan cat dan kuas. Namun ada teknik lukis pirografi atau lukis bakar yang menggunakan panas dari solder listrik dan papan kayu sebagai medianya. Kreasi seni ini mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Pirografi menggunakan media kayu sebagai pengganti kanvas dan panas dari solder yang dimodifikasi sebagai pengganti kuas. Di Palembang, seni lukis bakar tengah dilakoni Ahmad Muhajir bersama putrinya, Kurahama, sejak 3 tahun terakhir. Muhajir memanfaatkan media papan kayu limba yang sudah tak digunakan berjenis triplek maupun kayu jati Belanda. Papan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Tahap selanjutnya ialah pembuatan sketsa. Sketsa yang telah dicetak terbalik ditempelkan pada papan lalu digosok dengan bensin. Setelah digosok secara merata, sketsa kasar pun tercetak pada papan. Selanjutnya dimulailah proses pelukisan menggunakan solder listrik yang ujungnya telah dimodifikasi. Solder panas digoreskan pada papan mengikuti sketsa yang telah ada. Bermula dari hobi mengisi waktu luang, pembuatan lukis bakar kini menjadi tumpuan usaha bagi keluarga Muhajir di masa pandemi COVID-19. Rupa yang unik dan tak biasa lukisan pirografi kini mulai dilirik. Pesanan pelanggan biasanya berupa sketsa dari foto wisuda atau foto keluarga. Pirografi bisa jadi pilihan untuk menghias dinding rumah dan kafe, bahkan kado pernikahan. Ya, saya lebih milih nih karena ini kan produknya unik ya. Kan nggak semua orang bisa bertuang ide kreatif untuk membuat lukisan bakar. Mungkin kalau lukisan biasa kan udah banyak tuh yang jual. Tapi kalau lukisan bakar ini kan masih jarang ya. Apalagi ini produk kerajinan tangan yang membutuhkan ketelitian gitu, dan hasilnya juga bagus gitu untuk pajangan di ruangan rumah, di ruang tamu atau di kamar. Media alat lukisnya itu pakai api gitu, dibakar ya, dibakar. Pembuatannya mulai pertama dari apa dulu? Ya, dari permintaan mereka, misalnya mengirim foto wisuda melalui HP gitu ya, terus kita print, diedit dulu baru di print ya, baru kita diaplikasikan ke medianya gitu. Lukisan pirografi dari bengkel Muhajir dijual mulai dari Rp50.000 untuk ukuran A4 dan Rp100.000 ukuran A3. Dari kreasi ini mampu meraup cuan jutaan rupiah per bulannya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya.
Kata sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15.